Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit. Yang pada pekan ini kita akan memasuki pelajaran ke-7. Dengan judul yang sangat indah. Perbaktian dalam pendidikan. Yang ayat hafalannya diambil dari buku 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Dikatakan demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara-saudaraku, saya mau katakan bahwa Sekolah Sahabat ini menekankan bahwa ibadah adalah bagian dari umat manusia. Bagian dari sifat alami manusia. Bahkan sifat alamiah manusia yang jatuh ke dalam dosa. Dan sebagai manusia yang diberikan kuasa untuk memilih, keputusan menyembah dan mengasihinya diserahkan kepada kita masing-masing. Fenomena yang terjadi pada saat ini adalah secara jasmani kita mempunyai perilaku yang santun beribadah. Namun, Sekolah Sahabat katakan bahwa setan berusaha memutarbalikkan kebenaran sehingga membuat kita seringkali menyembah Tuhan dengan cara yang salah. Bahkan dikatakan juga ibadah sangat penting dalam kehidupan kita. Dan pendidikan Kristen harus berhubungan dengan pertanyaan pekan ini mengenai apakah ibadah itu dan kemana kita harus berkiblat. Nah, hari Senin dibuka dengan satu kalimat, kita semua menyembah sesuatu. Artinya apa? Semua makhluk hidup menyembah sesuatu. Tergantung siapa yang disembah. Manusia seperti lainnya diciptakan oleh Tuhan. Baik adanya, tetapi menjadi rusak oleh karena dosa. Pada mulanya, semua makhluk yang diciptakan Tuhan menyembah satu-satunya Tuhan. Itu Sang Pencipta. Siapa Sang Pencipta? Allah sendiri. Yang dalam Kejadian 1 dikatakan, Bereshit bara Elohim. In the beginning God created heaven and earth. Nah, saya mau katakan, tetapi sejak kejatuhan manusia, semua jadi berubah. Bahkan dikatakan, perubahan tersebut menjadi sangat-sangat besar. Karena manusia menyembah sesuatu yang lain. Seseorang yang lain dalam peribadahan mereka. Antara lain siapa saudaraku? Yang mereka sembah. Banyak yang mereka sembah. Matahari, bintang, bulan, dewa-dewa. Namun, sejak kejatuhan semua manusia, maka ada contoh patron yang walaupun nyawa jadi taruhannya, mereka tidak mau berubah. Apa saudaraku? Kalau saudara buka kisah 3 pemuda Yahudi dalam kitab Daniel pasal 3, mengajarkan kita semua tentang the truly worship atau peribadatan yang sejati yang menjalankan perintah kedua dalam Keluaran 20 ayat 4 dan 6. Jangan menyembah bagimu apa? Patung yang menyerupai apapun. Artinya apa? Peribadatan yang sesuai dengan kehendak Allah adalah sangat penting dan harus menjadi pusat penyembahan kita setiap hari di hari-hari terakhir. Maka itu, oleh sebab itu, dalam pendidikan Kristen perlu dimasukkan pelajaran tentang peribadatan. Bahkan pelajaran hari Senin mengatakan to worship God, menyembah Tuhan, memuliakan namanya, haruslah kita nyatakan dan ceritakan kepada anak-anak. Mazmur 78 ayat 4 mengatakan, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Apa itu saudaraku? Semua perbuatan ajaibnya. Bahkan kitab Mazmur menulis dalam Perjanjian Lama bahwa dalam kehidupan keagamaan pada zaman Israel kuno, kitab ini dibaca, dinyanyikan, diiringi musik selama jam peribadatan. Khususnya pada saat ibadah umum dan patron atau panduan bagaimana orang-orang beribadah secara umum. Bahkan orang Israel berfungsi sebagai patron atau panduan atau contoh komunitas dalam waktu bangsa beribadah bersama-sama. Bahkan Mazmur
yang adalah kumpulan puisi dan lirik lagu yang dalam bahasa Ibrani disebut Tehillim atau lagu pujian, adalah satu pujian untuk Tuhan. Artinya sesuatu hal yang berhubungan dengan buku Mazmur adalah it's all about how to worship God. Mengenai semua hal tentang bagaimana kita menyembah Tuhan. Itu sebabnya Mazmur 78 ayat 1-17 mempunyai pesan penting mengapa cocok dengan seluruh pertanyaan tentang pendidikan dan penyembahan. Coba kita lihat bagiannya, saudara. Yang pertama adalah ada satu alasan ketetapan tertentu tentang penggambaran dalam buku Mazmur pasal 78. Alasan pertama adalah Asaf menjelaskan bagaimana seharusnya mengajarkan anak-anak kisah tentang tuntunan Allah terhadap bangsa pilihan, teka-teki dari zaman purbakala dan hal yang tersembunyi sejak zaman purbakala. Lalu yang kedua adalah kata gelap atau tersembunyi bukan berarti tidak menyenangkan, tetapi lebih daripada itu, yaitu kesuraman atau sesuatu yang masih kabur soal sejarah atas peristiwa-peristiwa penting yang berlangsung lebih jauh. Yang ketiga adalah terjemahan lainnya, kegelapan merujuk sebagai sesuatu yang rahasia atau kebenaran purba yang manis. Artinya apa? Itulah penekanan buku Mazmur. Namun Ellen G. White dalam bukunya Alpha dan Omega jilid 5 halaman 190-191 mengatakan, agama yang berasal daripada Allah itu ialah satu-satunya agama yang akan menuntun kita kepada Allah. Untuk dapat berbakti kepadanya dengan benar, kita harus dilahirkan dari roh ilahi. Ini akan menyucikan hati serta memperbarui pikiran, memberikan kepada kita suatu kesanggupan yang baru untuk mengenal serta mengasihi Allah. Akan diberikannya kepada kita suatu penurutan sukarela kepada segala tuntunannya. Inilah perbaktian yang benar. Apa itu? Hasil kerja Roh Kudus. Wow. Itu sebabnya kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Suatu hal yang sering terdengar dalam kebaktian sahabat pada perjalanan hari Selasa. Apa itu? Ingat, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Apakah yang Yesus katakan pada seorang perempuan tentang penyembahan? Dan dari mana dimulainya diskusi itu dengan topik penyembahan? Ingat, Yesus menggunakan metode dengan memberikan kepada beberapa kebenaran dan dalam tentang penyembahan kepada wanita itu. Bahkan wanita itu sendiri yang menggiring Yesus ke topik pembicaraan tentang penyembahan. Bahkan Yesus mengatakan Allah adalah roh dan mereka menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Intinya apa? Ibadah harus dalam kebenaran. Dan kita harus memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah, tentang siapa dia, dan apa yang dia tuntut dari kita. Atau dengan kata lain, doktrin juga terlibat dalam hal ini, bahwa Allah tidak membakar orang di neraka untuk selama-lamanya. Ingat, ada dua unsur dalam penyembahan. Yang pertama, Pak, pengalaman yang datang dari mengenal Allah dan menaati Allah, dan kebenaran itu sendiri. Itu sebabnya pelajaran hari Rabu mengatakan, dalam roh dan kebenaran harus berhiaskan kekudusan. Kenapa? Mazmur 29 ayat 2 mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kadas, sada. Artinya apa? Kudus. Bahkan Harut Tawarik 16 ayat 1-36, kalau saudara baca di rumah, dikatakan apa? Apakah yang dapat kita pelajari dari gambaran tentang penyembahan? Dan bagaimanakah kita seharusnya mengajar, melakukan, mengalami penyembahan itu sendiri? Ingat, tempat berbakti adalah tabernakel, tempat di mana Allah tinggal bersama Israel kuno, dan tempat di mana rencana keselamatan diletakkan kepada orang-orang Israel. Pusat penyembahan dan pendidikan ibadah haruslah sesuai dengan rencana keselamatan, yaitu Yesus. Itu semuanya telah diberitahukan melalui tata cara pelayanan di kemah pertemuan. Kalau sudah lihat nanti bagannya. Yang berikutnya, berhiasan kekudusan artinya kita patut memuji dan menyembah Allah atas apa yang telah dilakukannya bagi kita, dan semuanya tidak berarti apa-apa tanpa adanya apa? Pengharapan hidup kekal yang telah dipersembahkan bagi kita oleh pengorbanan kematian Yesus di kayu salib. Walaupun dosa itu merusak, rendah dan jahat, dan mengerikan dari sudut pandang peribadatan bangsa-bangsa dari Israel, termasuk pengorbanan anak-anak mencerminkan seperti apa orang-orang merdekanya, maka itu Israel kuno harus menjadi bangsa yang suci.
terpisah dari adat istiadat jahat di sekitar mereka, dan harus suci dalam hati pikiran mereka agar mereka memberi makna dan keindahan pemujaan di hadapan Tuhan. Kenapa demikian? Pelajaran hari Kamis mengatakan penyembahan berhala dalam pendidikan adalah sesuatu yang harus kita hindari. Kenapa? Kalau sudah lihat perkabaran 3 malaikat dalam buku Wahyu pasal 14 ayat 9 dan 10 dikatakan, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Fokusnya jika seorang menyembah binatang dan patungnya itu. Kenapa saudaraku? Ingat, Israel kuno dikelilingi oleh orang-orang religius dan berdedikasi mengabdi, menyembah, dan menentramkan dewa-dewa mereka dengan cara mengorbankan anak-anak mereka sendiri kepada dewa itu. Patung, binatang, dalam konteks ini adalah sesuatu yang menyerupai Allah. Atau kita katakan patung palsu Allah. Sementara ibadah sejati kepada Allah yang benar adalah bagian penting untuk melindungi orang Ibrani agar tidak terperangkap dalam penyembahan mereka, penyembahan berhala dan ibadat palsu di sekitar mereka. Dan sekalipun sudah diperingatkan, mereka masih jatuh dalam praktik penyembahan berhala. Hari ini alasan menyembah Allah yang benar adalah menceritakan semua yang telah dilakukan Allah bagi siapa saudara? Bagi kita, terutama dalam menghadapi bahaya penyembahan berhala modern. Itu sebabnya kalau saudara lihat ini, The Seal of God dan 666, hati-hati berhala modern yang bisa datang kepada Anda melalui kehidupan Anda. Bahkan dikatakan prinsip yang kita temukan dalam Markus 7 ayat 1-13, Hosea 7 dan 9 mengatakan yang perlu diterapkan pada saat ini adalah apa? Dalam konteks pendidikan Kristen karena adanya bahaya pengajaran palsu dari dunia yang berdampak negatif terhadap praktik iman kita. Dan sebagai kesimpulan saudaraku, hari ini, saat ini, ada penyembahan objek-objek lain dari hal menyembah Tuhan. Dan ini adalah sebuah masalah di mata Tuhan. Karena ia tidak menghendaki penyembahan kepadanya dengan cara demikian. Bahkan di satu sisi kebutuhan mendasar untuk beribadah merupakan dimensi roh manusia yang telah dipengaruhi oleh dosa, dan peribadatan dapat menjadi masalah hidup atau mati seseorang. Maka itu soal penyembahan peribadatan perlu dimasukkan dalam pendidikan sekolah kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, tentangan atas budaya, keadaan sekitar, kepribadian parana, karakter dan kepribadian yang melakukan penyembahan akan mempengaruhi seperti apa bentuknya peribadatan itu. Sehingga ada kelompok ekstrim berpendapat dan berpikir bahwa ibadah itu hanyalah persoalan pilihan pribadi dan Allah secara mendalam dapat menerima sebuah bentuk ibadah. Namun Alkitab menjawab semuanya dengan tegas dalam tidak semua implementasi ibadah bisa diterima. Hanya ibadah yang menurut kepada Tuhan. Ibadah yang berfokus, berorientasi kepada Tuhan saja. Dan mengapresiasi bagaimana orang Kristus itu yang diterimanya. Tuhan berkati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena rahmat-Mu, terima kasih karena perkasihan-Mu. Berkati hamba-Mu, para pemirsa di mana mereka berada. Berkat sekolah sahabat ini Tuhan, agar kami boleh menyembah-Mu dengan luar biasa, dengan baik, dengan nama Tuhan dimuliakan. Terpuji nama Tuhan, lalu sekian berdoa. Amin.